Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai aplikasi sensor dan transducer di dalam industri perminyakan. Nah, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Pijar Fitra Ababil dengan NIM 1919-1028. Selanjutnya, untuk rekan saya dipersilahkan untuk memperkenalkan dirinya. Nama saya Surya Wijayanto, NIM 1919-108-01010. Nama saya Gilbert Aditya Briliano, NIM 1919-1080-1018. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke pokok pembahasan. Next. Oke, ini table of contents atau pokok pembahasan kita. Yang pertama itu ada abstrak, pendahuluan, metodologi, pembahasan, dan juga kesimpulan. Di sini kami menggunakan jurnal yang telah kami buat sendiri, oleh karena itu pokok pembahasannya nanti mengikuti jurnal itu. Next. Oke, yang pertama ini ada abstrak. Oke, next. Nah, untuk abstrak ini sendiri akan kami skip. Jadi apabila kalian ingin membaca dengan full, silahkan untuk mempause video ini di sini. Oke, untuk mempersingkat waktu bisa next. Oke, yang pertama itu adalah pendahuluan. Next. Ya, ini Industri 4.0. Seperti kita ketahui bersama, sekarang itu sedang terjadi yang namanya revolusi Industri 4.0, di mana banyak sumber tenaga dari manusia itu digantikan dengan sumber tenaga otomasi atau mesin. Nah, di dalam industri perminyakan, mereka itu juga tidak luput dari perubahan yang dibawa oleh revolusi Industri 4.0 ini. Nah, seperti kita ketahui bersama juga, di dalam industri perminyakan itu mereka masuk ke dalam jenis industri high risk dan juga high return. Jadi, perusahaan-perusahaan yang bergerak di dalam industri ini, mereka itu ingin melakukan suatu pekerjaan yang paling efisien. Oleh karena itu, mereka menggunakan teknologi-teknologi digital untuk membantu pekerjaan mereka, supaya mereka bisa meminimalisir risk yang terjadi dan juga menaikkan return yang mereka dapat. Nah, salah satu pengaplikasiannya adalah penggunaan sensor dan transducer di pekerjaan yang ada di dalam bidang migas, seperti untuk menentukan titik kebocoran minyak. Jadi mereka akan menggunakan sensor dan transducer supaya secara otomatis diketahui lokasinya ada di sebelah mana. Jadi mereka tidak perlu menggunakan banyak tenaga manusia di sana. Oke, nah di sini kami itu sebagai calon engineer di dalam bidang perminyakan sudah sepatutnya harus mengetahui aplikasi sensor dan transducer di dalam industri perminyakan. Oleh karena itu di sini kami membuat jurnal dan juga PPT ini. Oke, next. Untuk metodologi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan. Studi ini dilakukan dengan metode studi literatur, di mana kami mengumpulkan dan meringkas penelitian terdahulu mengenai aplikasi sensor dan transducer dalam industri perminyakan. Data yang diperoleh dari studi literatur akan kami analisis kembali dengan metode analisis deskriptif. Pembahasan. Apa itu sensor? Sensor merupakan perangkat yang digunakan untuk mengubah besaran fisik menjadi listrik sehingga dapat dianalisis dengan rangkaian tertentu. Sensor adalah bagian dari transducer yang memiliki fungsi untuk melakukan sensing atau merasakan dan menangkap adanya perubahan pada energi eksternal yang akan masuk ke bagian input dari transducer, sehingga terjadi perubahan kapasitas energi yang ditangkap lalu dikirim pada bagian konverter dari transducer untuk diubah menjadi energi listrik. Klasifikasi jenis sensor. Sensor aktif merupakan sensor yang membutuhkan energi untuk membantu mengubah besaran non-listrik menjadi listrik. Sensor pasif adalah sensor yang tidak membutuhkan bantuan energi untuk merubah sifat fisik atau kimia menjadi listrik. Macam sensor. Berikut adalah macam-macam sensor. Apabila kalian ingin membaca dengan lebih jelas, videonya bisa di-skip karena bagian ini akan kami skip untuk mempersingkat waktu. Ada sensor proximity, sensor magnet,
Sensor cahaya ada memiliki 3 kategori, yaitu fotovoltaik, fotolistrik, fotokonduktif. Sensor tekanan, sensor ultrasonik, dan sensor suhu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saat ini kita akan mempelajari tentang apa itu transducer. Transducer adalah sebuah perangkat yang dapat menyalurkan energi yang didapat melalui sistem transmisi dalam bentuk energi yang sama atau berbeda menuju ke sistem transmisi selanjutnya. Bentuk energi yang dapat diubah antara lain energi listrik, energi mekanik, energi elektromagnetik, energi cahaya, energi kimia, energi bunyi, dan energi panas. Next. Nah, jenis transducer akan banyak macamnya. Nah, jenis transducer berdasarkan metode pengubahan energinya terbagi menjadi 2, yaitu transducer aktif dan transducer pasif. Transducer aktif merupakan transducer yang bekerja tanpa tambahan energi dari luar, tetapi menggunakan energi yang akan diubah itu sendiri. Nah, contoh dari transducer aktif yaitu termokopler. Sedangkan transducer pasif merupakan transducer yang dapat bekerja jika mendapat tambahan energi dari luar. Nah, untuk contoh dari transducer pasif yaitu termistor. Next. Dan menurut fungsinya, transducer terbagi menjadi 2, yaitu transducer input dan transducer output. Transducer input merupakan proses transducer dapat mengubah bentuk energi dari energi fisik menjadi sinyal atau tegangan listrik. Nah, contoh dari transducer input yaitu termistor, variable resistor, dan mikrofon. Sedangkan transducer output merupakan transducer yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi berbagai bentuk energi fisik. Nah, contoh dari transducer output yaitu LED, lampu, motor listrik, pemanas atau heater, dan speaker. Oke, next. Nah, untuk aplikasi dalam industri migas akan dijelaskan oleh teman saya. Transducer resistif merupakan jenis transducer yang menangkap sinyal mekanis dan akan diubah menjadi elektrik. Sensor elektromekaniknya akan menangkap sinyal mekanis, lalu digunakan untuk menentukan interface antara minyak dan air. Rancangan sensor ini didasarkan dari perpindahan pelampung yang ditaruh di dalam separator. Perpindahan pelampung akan mengubah resistensi variabel resistor dan sesuai dengan ketinggian interface antara air dan minyak. Desain tersebut menggunakan prinsip hukum kesetimbangan benda tegar yang berbentuk jungkat-jungkit dengan kesetimbangan momen pada lengan dan potensiometer sebagai porosnya. Potensiometer digunakan sebagai sensing element pada desain ini. Massa jenis pelampung yang terletak di antara minyak dan air digunakan sebagai parameter. Oleh karena itu, pelampung akan dihubungkan ke potensiometer menggunakan lengan. Perubahan ketinggian air akan mengubah posisi pelampung dan membuat potensiometer berputar. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah flow sensor Coriolis. Nah, flow sensor Coriolis ini merupakan jenis sensor yang memanfaatkan efek Coriolis. Nah, di dalam industri perminyakan, flow sensor Coriolis ini digunakan untuk menentukan massa aliran fluida. Nah, bisa kalian lihat di gambar di bawah, itu nanti fluidanya akan masuk melalui pipa yang sebelah kiri itu. Bisa dilihat juga ada panahnya di situ, itu merupakan pergerakan fluidanya nanti. Nah, ketika fluidanya itu masuk, dia itu fluidanya akan terbagi menjadi ke arah tabung atas dan juga ke arah tabung bawah. Nah, ketika fluidanya sudah terbagi, dia itu akan mengalir mengikuti arah panah tersebut. Nah, di situ terdapat electromagnetic velocity detector. Di situ merupakan jenis sensor yang menangkap nanti gelombang elektromagnetik sinusnya. Jadi nanti ketika dia sudah melewati sensornya, di dalam tabung yang belok ini yang membentuk U ini, di situ dia akan mengalami osilasi. Jadi
pergerakan osilasinya itu tabungnya itu akan membuka dan juga menutup. Nah, ketika proses osilasi tersebut akan dihasilkan gelombang sinus atau gelombang ultrasonik atau gelombang elektromagnetik nanti. Sehingga nanti akan ditangkap oleh kedua sensor ini. Yang sensor atas yang ketika dia baru sensor bawah ketika dia baru masuk fluidanya, dan juga sensor atas ketika dia sudah mulai keluar. Nah, perbedaan waktu antara gelombang sinusnya ini, perbedaan waktu ketika gelombang sinusnya ditangkap ini akan dijadikan sebagai mass flow rate atau massa aliran fluidanya dengan anunya itu mikrosecond. Oke, next. Oke, selanjutnya merupakan acoustic emission sensor. Acoustic emission sensor ini merupakan jenis sensor yang memanfaatkan emisi gelombang sesaat. Di dalam industri perminyakan, AE sensor ini digunakan untuk menentukan lokasi kebocoran pada jalur pipa. Nah, sebelum kita membahas apa itu sensor AE, kita akan bahas dulu apa itu acoustic emission. Acoustic emission yang selanjutnya akan disebut sebagai AE, itu didefinisikan sebagai sebuah fenomena di mana gelombang transient elastis dihasilkan oleh suatu pelepasan energi yang cepat dari sumber yang terdapat dalam suatu material. Jadi pelepasan energinya dia itu berlangsung secara cepat, langsung tiba-tiba itu loh. Nah, sensor AE ini sendiri dia itu akan menggunakan noise atau getaran yang dihasilkan akibat dari penurunan tekanan secara tiba-tiba untuk mendeteksi terjadinya kebocoran pada pipa. Nah, pipa yang mengalami kebocoran akan menghasilkan gelombang elastis dengan range frekuensi hingga 1 MHz. Karena fluida bertekanan tinggi itu keluar secara tiba-tiba dari titik kebocoran. Dapat kalian lihat di gambar di bawah ini, itu yang biru itu kita ibaratkan sebagai pipa dari minyak itu sendiri. Jadi ketika terjadi suatu crack atau suatu kebocoran, fluida yang ada di dalamnya itu kan akan secara tiba-tiba keluar, sehingga akan menyebabkan terjadinya penurunan tekanan secara tiba-tiba. Nah, ketika itu akan dihasilkan gelombang acoustic emission atau EE wave itu yang akan ditangkap oleh kedua sensor tersebut. Sistemnya nanti sama dengan yang sebelumnya Coriolis, di mana yang digunakan merupakan perbedaan waktu. Jadi nanti bisa ditentukan titik kebocorannya itu ada di sebelah mana. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah temperatur sensor atau sensor suhu. Nah, sensor suhu ini merupakan jenis sensor yang memanfaatkan perubahan suhu di sekitar lingkungannya. Nah, di dalam industri perminyakan, sensor suhu ini dia digunakan untuk menentukan titik kebocoran juga. Ini ada sedikit gambaran, tapi sebenarnya ini bukan kebocoran yang terjadi bukan di pipa, tapi ini karena emang nggak ada, tapi sistemnya sama nanti. Jadi berbeda dengan sensor acoustic emission yang sebelumnya, yang dia itu memanfaatkan gelombang yang terjadi gara-gara penurunan tekanan secara tiba-tiba. Kalau misalkan sensor suhu ini dia memanfaatkan perubahan suhu pada sekitar lingkungannya. Nah, jadi nanti di dalam pipa perminyakan itu dia akan di eksteriornya itu akan dipasang kabel serat optik atau kabel fiber optik. Nah, di dalam kabel fiber optiknya ini sendiri itu dilengkapi dengan sensor suhu. Jadi ketika nanti terjadi kebocoran di dalam pipanya, nanti fluidanya itu akan keluar dan akan melumuri kabel fiber optik tersebut. Nah, seperti saya jelaskan sebelumnya, di dalam kabel fiber optik tersebut itu terdapat sensor suhu. Jadi ketika dia itu dilumuri, sensor suhu ini akan mendeteksi bahwa terjadi kenaikan suhu dalam titik tersebut. Sehingga nanti akan dikirimkan ke monitoring untuk ditentukan ternyata di titik ini terjadi kebocoran minyak. Oke, next. Oke, selanjutnya merupakan pressure sensor atau sensor tekanan. Nah, jenis ini merupakan sensor yang memanfaatkan tegangan mekanis. Di dalam industri sama, ini digunakan untuk menentukan lokasi kebocoran pada jalur pipa. Nah, metode yang digunakan untuk menentukan kebocoran ini menggunakan metode NPW atau Negative Pressure Wave. Nah, prinsip dari teknik ini yaitu ketika terjadi sebuah kebocoran, tekanan yang berada pada pipa akan turun secara tiba-tiba. Ini sama kayak yang tadi yang acoustic sensor. Nah, ini bisa kalian lihat di gambarnya, itu kan tiba-tiba ada ruptur juga, ada kebocoran. Nah, ketika dia itu keluar kan tekanan yang ada di dalam pipa akan berubah secara tiba-tiba. Nah, di situ juga
akan menghasilkan yang namanya itu negative pressure wave yang akan ditangkap oleh sensor pertama dan sensor kedua. Sehingga nanti bisa ditentukan juga lokasi kebocorannya ada di sebelah mana. Oke, next. Oke, selanjutnya ini merupakan electromagnetic acoustic transducer. Nah, transducer ini merupakan jenis yang memanfaatkan gelombang suara. Gelombang suara ini gelombang suara ultrasonik ya, yang ditangkap oleh sensornya. Nah, di dalam industri perminyakan, electromagnetic acoustic transducer atau yang selanjutnya akan kita sebut sebagai IMATS, ini digunakan untuk melakukan inspeksi keadaan jalur pipa dengan metode guided wave testing. Nah, seperti kalian bisa lihat gambar di bawah itu. Nah, IMATS ini sendiri itu tersusun dari magnet permanen yang ada di atasnya, dan di bawahnya itu terdapat coil, jadi kayak kawat ya, kumparan seperti itu, tapi bentuknya sama seperti di gambar itu. Nah, ketika nanti ada arus bolak-balik, ketika nanti ada arus AC yang masuk ke dalam coil tersebut, dia itu akan menghasilkan eddy current dan juga gaya Lorentz dengan arah medan magnetnya itu ke bawah coil atau ke arah yang biru-biru itu. Nah, yang biru-biru ini kita anggap sebagai dinding pipa yang akan kita inspeksi apakah terjadi suatu kerusakan atau tidak. Nah, ketika semua itu terjadi, nanti akan dihasilkan yang namanya itu gelombang ultrasonik. Jadi gelombang ultrasonik itu akan ditembakkan ke arah dinding pipa yang bawah itu, sama dengan arah medan magnetnya. Nah, nanti sistem kerjanya itu sama kayak sonarnya kapal selam. Jadi seperti kita ketahui, kapal selam itu di bawah laut dia menggunakan sistem sonar. Jadi nanti dia akan menembakkan sonar, dan sonar tersebut akan dipantulkan untuk ditangkap lagi dan diolah di dalam radarnya. Nah, kalau misalkan misalkan di kapal selam di depannya itu ada terumbu karang. Jadi ketika dia ditembakkan dan dia ditangkap lagi, di dalam radarnya tersebut ada kayak anomali, kayak ada gundukan-gundukan seperti itu. Jadi tahu bahwa di depan itu ada karang. Nah, kalau misalkan di image ini sendiri, kalau misalkan ada suatu kerusakan, misalkan ada yang bocor atau korosi atau gimana, nanti gelombang yang ditangkap itu, gelombang ultrasonik yang ditangkap itu akan menghasilkan anomali. Jadi dia itu pada titik tersebut gelombang yang ditangkap itu berbeda daripada titik yang lainnya, sehingga kita bisa mengetahui bahwa di titik tersebut itu terdapat hal yang tidak benar, terdapat kerusakan lah, terdapat anomali. Oke, next. Oke, ini untuk ultrasonic transducer akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ini kita akan mengetahui tentang ultrasonic transducer. Ultrasonic transducer merupakan jenis sensor yang memanfaatkan gelombang suara ultrasonik. Nah, ultrasonic transducer digunakan untuk menentukan nilai bubble point dari minyak bumi. Untuk ultrasonic transducer terbagi menjadi dua, yaitu metode transmisi dan pulse echo method. Prinsip pertama adalah prinsip transmisi, yaitu transducer akan mengirimkan gelombang suara dan akan melintasi fluida, lalu akan diterima lagi oleh transducer setelahnya. Dan prinsip yang kedua adalah metode pulse echo method. Gelombang suara akan ditransmisikan oleh transducer, gelombang akan bergerak menuju fluidanya dan akan dipantulkan lalu akan ditangkap lagi oleh transducer yang sama. Pada kedua metode ini, gelombang memiliki peranan penting kepada kecepatan, atenuasi, dan penyebaran gelombang suara sehingga mudah untuk diobservasi. Oke, next. Nah, setelah penjelasan dari saya dan rekan saya tadi, kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang kesimpulan pertama yaitu, next. Sensor merupakan perangkat yang digunakan untuk menangkap besaran fisik menjadi listrik sehingga dapat dianalisis lebih lanjut oleh rangkaian tertentu. Yang kedua, transducer merupakan perangkat yang dapat mengubah bentuk energi yang ditangkap oleh sensor menjadi bentuk energi melalui konverternya. Yang ketiga, sensor dibagi menjadi dua, yaitu sensor aktif dan sensor pasif, berdasarkan energi yang digunakan. Yang keempat,
transducer dibagi menjadi dua berdasarkan sifatnya, yaitu transducer aktif dan transducer pasif. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu aplikasi sensor dan transducer dalam industri perminyakan antara lain sensor tekanan, suhu, dan gelombang digunakan untuk menentukan titik kebocoran minyak bumi. Sensor resistif dimanfaatkan untuk menentukan posisi interface antara air dan minyak pada separator. Transducer elektromagnetik digunakan untuk melakukan infeksi kerusakan pada jaringan pada pipa, dan transducer ultrasonik digunakan untuk menentukan bubble point dari minyak bumi. Next. Dan ini merupakan daftar pusaka yang kita gunakan untuk menyusun jurnal dan PPT kali ini. Next. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.